Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Mas Ahmad Zaidi Wardana. Saya dari kelas 1 DTRPL. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah praktikum tentang IRD di MySQL Workbench, di mana IRD ini bertemakan atau berjudul tentang kepegawaian. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung ke videonya saja. Nah, sekarang kita buka MySQL Workbench-nya. Nah, di sini saya sebenarnya sudah buat beberapa tabel. Tetapi untuk membuat tabel baru atau membuat model baru, di sini kita tinggal tekan new model atau ctrln. Nah, saya beri contoh seperti ini. Nah, seperti ini, new model. Kita akan tekan new model. Nah, nanti saat sudah diarahkan, maka dia akan menuju sebuah arah yang akan diarahkan, arah yang ditentukan, seperti MyDB atau skema. Nah, nanti skemanya itu diubah namanya kepegawaian perusahaan seperti ini. Nah, jika sudah diubah, maka tinggal kita save, kita enter, dan kita X, dan kemudian kita tekan sebuah add diagram. Nanti saat sudah ditekan add diagram, maka akan mengarahkan ke sebuah diagram seperti ini. Untuk membuat tabel baru, kita harus menekan place a new table. Nah, karena saya di sini sebagian sudah ada, maka sebagian lagi kita belum menambahkan. Contoh, kita memerlukan setidaknya 2 tabel lagi. Tabel lagi yang terdiri dari yang pertama ini kita isi. Yang pertama adalah tanggungan. Tanggungan yang terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan pegawai. Nama, jenis kelamin tinggal kita isi di sini. ID tanggungan, primary key. Nama, kita isi nama di sini. Setelah nama, kita isi jenis kelamin. Kemudian kita tambahkan kembali tanggal lahir. Ya, seperti ini. Karena tanggal lahir ini sifatnya angka, kita isi integer. Nah, sudah seperti ini.
setelah sudah diisi, ya sudah seperti ini. Tanggungan. Kemudian kita tambahkan satu lagi, yaitu lokasi. ID lokasi, kemudian maaf ya, karakteristiknya departemen, karakteristik lain, bukan entitas. Berarti lokasi bukanlah tetap entitas. Kita isi di sini lokasi seperti ini saja. Seperti ini. Nah, setelah sudah semuanya terisi, sekarang tinggal kita sambungkan. Ada sifatnya one to one, ada yang sifatnya one to many, adanya yang sifat dan juga sifat many to many. Nah, karena ini pegawai dan sifatnya juga luas, maka pegawai ini sifatnya adalah many to many. Kita pakai yang ini ya, sebentar. Yang pertama, setiap pegawai dipimpin oleh pengawas atau mandor dari pegawai perusahaan itu sendiri. Dan tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain. Maka kita menggunakan, artinya ini many to many ya. One to many kalau nggak salah ya. Kita pakai garisnya ini, pegawai ke pengawas ya, seperti ini jadinya. Lalu kita luruskan. Seperti ini. Nah, kemudian adalah setiap pegawai setiap pegawai bekerja untuk suatu departemen, dan dalam satu departemen dapat terdiri dari beberapa pegawai. Artinya sama seperti tadi garisnya, pegawai dan departemen ya, seperti ini. Kemudian sebuah departemen dapat berada di beberapa lokasi. Berarti dia satu garis putus-putus. Yang ini ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah
pernyataan selanjutnya adalah selain bekerja di suatu departemen, pegawai dapat bekerja pada beberapa proyek. Maka pegawai, kita menggunakan garis ini. Maka kita menggunakan garis yang ini ya. Pegawai dan juga proyek. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu, setiap proyek dikendalikan atau diatur oleh suatu departemen. Namun, suatu departemen tidak harus mengendalikan atau mengatur proyek. Maka, kita menggunakan garis putus-putus ini. Proyek dan departemen. Seperti ini hasilnya. Kemudian satu departemen dapat mengendalikan beberapa proyek. Satu proyek hanya dikendalikan oleh satu departemen. Satu proyek dapat terdiri dari beberapa pegawai. Maka proyek sudah ya. Untuk keperluan penggajian, perusahaan memerlukan data tanggungan pegawai. Tanggungan pegawai. Maka kita menggunakan tanggungan di sini ya. Tanggungan yang ini ya. Maka kita menggunakan proyek ini tidak sekuat ya. Ya, seperti ini. Kemudian tanggungan. Tergantung, dia entitas lemah tergantung pada pegawai. Tergantung pada pegawai. Maka seperti ini dari sini ke sini. Ya. Dan untuk perusahaan ini juga ya seperti data setiap pegawai perusahaan itu sendiri. Maka pegawai itu juga memiliki hubungan entitas dengan pegawai. Pegawai dan perusahaan. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, inilah hasil dari tabel
inilah hasil dari model tabel IRD tentang kepegawaian. Nah, dari semua yang telah disediakan di sini, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.